Setelah kita memahami peran strategis storyboard dalam manajemen produksi dan kolaborasi tim, kini saatnya kita masuk ke bagian kedua dari pembahasan kita hari ini, yaitu aspek teknis yang lebih mendalam mengenai cara bercerita secara visual. Materi kedua ini akan berfokus pada teknik menyusun alur cerita visual, di mana kita akan membedah 3 pilar utama yang menentukan kualitas sebuah konten audiovisual, yaitu sequence, transition, dan pacing. Memahami ketiga elemen ini sangatlah penting karena sebuah storyboard yang baik bukan hanya tentang gambar yang bagus, melainkan tentang bagaimana setiap gambar tersebut dirangkai menjadi satu aliran cerita yang logis, emosional, dan mampu mempertahankan perhatian audiens dari awal hingga akhir. Dalam sesi ini, kita akan mempelajari bagaimana sebuah sequence atau urutan adegan dibangun untuk membentuk satu kesatuan makna, bagaimana transition atau perpindahan antar gambar digunakan untuk menjaga kontinuitas visual, serta bagaimana mengatur pacing atau tempo cerita agar pesan tidak terasa membosankan atau justru terlalu terburu-buru. Penguasaan atas teknik-teknik ini akan menjadi bekal berharga bagi kalian untuk naik kelas dari seorang ilustrator menjadi seorang visual storyteller yang handal. Mari kita mulai bedah satu persatu, mulai dari bagaimana sebuah urutan gambar dapat menciptakan narasi yang kuat bagi penontonnya. Alur cerita visual atau visual naratif pada dasarnya adalah seni dan teknik menyusun rangkaian gambar atau shot sedemikian rupa, sehingga penonton dapat memahami cerita, merasakan emosi, dan menyerap informasi yang ingin kita sampaikan tanpa harus banyak bertanya. Dalam dunia profesional, kita mengenal 3 pilar teknis utama yang membangun sebuah alur cerita yang kokoh. Pilar pertama adalah sequence, yaitu bagaimana kita menyusun urutan adegan atau shot agar memiliki logika narasi yang jelas. Pilar kedua adalah transition, yang fokus pada cara kita berpindah dari satu shot ke shot lainnya, agar kontinuitas visual tetap terjaga dan tidak membingungkan mata penonton. Sedangkan pilar ketiga adalah patching, atau pengaturan kecepatan ritme narasi visual yang menentukan seberapa cepat atau lambat informasi diberikan kepada audiens. Ketiga elemen ini, sequence, transition, dan pacing, bekerja secara sinergis untuk membentuk sebuah pengalaman sinematik yang utuh. Penguasaan terhadap ketiga pilar ini sangatlah krusial, karena baik kalian sedang mengerjakan film layar lebar dengan durasi panjang, konten short form untuk media sosial, maupun iklan komersial yang singkat, prinsip dasarnya tetap sama. Tanpa pemahaman alur yang baik, visual yang indah sekalipun akan terasa hambar dan gagal menyampaikan pesan. Oleh karena itu, melalui materi ini, kita akan belajar bagaimana mengatur ritme dan susunan gambar, agar setiap karya yang kalian hasilkan memiliki jiwa dan mampu memikat audiens dari awal hingga akhir. Pilar pertama yang harus kita kuasai dalam menyusun alur cerita visual adalah sequence. Secara teknis, sequence didefinisikan sebagai rangkaian adegan atau kumpulan shot yang disusun secara berurutan untuk membentuk satu kesatuan makna yang utuh dalam sebuah cerita visual. Bayangkan sequence ini sebagai bab di dalam sebuah buku. Ia memiliki tugas untuk menyampaikan satu blok informasi atau emosi tertentu sebelum berpindah ke blok berikutnya. Baik dalam film layar lebar, iklan komersial, maupun konten digital yang kalian buat, sebuah sequence biasanya mewakili satu unit naratif lengkap yang memiliki strukturnya sendiri, yaitu memiliki bagian awal, perkembangan konflik, hingga akhir kecil atau yang sering kita sebut sebagai mini arc. Penting untuk dipahami bahwa hierarki sebuah sequence bersifat kompleks namun teratur. Sebuah sequence yang besar bisa terdiri dari beberapa scene atau adegan yang berbeda lokasi atau waktu, dan setiap scene tersebut tersusun dari beberapa shot atau pengambilan gambar yang mendetail. Dengan mengatur sequence secara cermat, kita sebenarnya sedang menuntun logika penonton agar mereka tidak bingung saat mengikuti perkembangan cerita. Penguasaan atas susunan sequence ini akan memastikan bahwa setiap potongan visual yang kalian rakit memiliki tujuan yang jelas dan berkontribusi langsung pada kekuatan narasi besar yang ingin kalian sampaikan. Untuk memahami bagaimana sebuah urutan gambar bekerja, kita perlu mengenali 3 karakteristik utama dari sebuah sequence. Karakteristik pertama adalah bahwa setiap sequence wajib memiliki tujuan naratif yang khusus. Artinya, kumpulan gambar tersebut tidak hadir tanpa alasan. Mereka bertugas menjalankan fungsi tertentu, seperti memperkenalkan karakter baru, menggambarkan konflik yang sedang memuncak, atau memberikan resolusi singkat dari sebuah kejadian. Kedua, sebuah sequence biasanya terdiri dari beberapa scene yang bisa terjadi di lokasi berbeda, namun tetap dalam satu kesatuan aksi. Sebagai contoh, sebuah adegan kejar-kejaran dapat melibatkan perpindahan lokasi dari jalan raya, masuk ke dalam pasar, hingga berakhir di atap rumah. Meskipun lokasinya berpindah-pindah, secara teknis semua itu masih berada dalam satu sequence yang sama, karena aksi utamanya belum terputus. Karakteristik ketiga yang paling menarik adalah sequence. Seringkali membentuk mini cerita di dalam cerita besar.
Ini berarti sebuah sequence seringkali memiliki daya tarik yang cukup kuat untuk berdiri sendiri guna menyampaikan pesan tertentu, meskipun ia tetap terhubung erat dengan benang merah narasi utamanya. Dengan memahami karakteristik ini, kalian sebagai desainer atau content creator dapat merancang alur yang lebih dinamis. Kalian tidak hanya menyusun gambar secara acak, melainkan membangun blok-blok informasi yang masing-masing memiliki nyawa, sehingga penonton tetap terikat secara emosional dan intelektual pada setiap babak cerita yang kalian sajikan. Untuk melihat bagaimana teori sequence bekerja di dunia nyata, mari kita tinjau dua contoh dari industri film dan periklanan kita. Contoh pertama datang dari film legendaris Laskar Pelangi 2008, di mana terdapat sebuah sequence yang menggambarkan anak-anak berangkat sekolah dengan berjalan kaki jauh melewati sawah. Sequence ini dirajut dari beberapa scene yang berbeda, mulai dari menyeberang jembatan, bercanda di jalan, hingga akhirnya masuk ke ruang kelas, yang secara kolektif memperkuat pesan mendalam tentang perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Sementara itu, di dunia periklanan, kita bisa melihat iklan Tokopedia Ramadan 2021 yang menampilkan sequence persiapan sahur bersama keluarga. Di sini penonton disuguhkan rangkaian scene ibu menyiapkan makanan, ayah menata meja, dan anak-anak yang membantu, di mana semua adegan tersebut menyatu untuk menekankan satu pesan utama, yaitu kebersamaan di bulan suci. Dari kedua contoh ini, kita dapat menarik benang merah bahwa sebuah sequence bukanlah sekadar urutan gambar yang disusun secara acak. Ia adalah sebuah unit cerita visual yang bertugas menyampaikan pesan atau emosi tertentu, lengkap dengan struktur mini yang memiliki bagian awal, tengah, dan akhir di dalam kerangka narasi besar karya tersebut. Dengan memahami cara kerja sequence melalui contoh-contoh praktis ini, kalian akan lebih mudah merancang blok-blok cerita yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga memiliki kekuatan naratif yang mampu menggerakkan perasaan audiens.